Selanjutnya adalah talk show motivasi dari mahasiswa berprestasi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di sesi sharing bersama mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta. Ya, kali ini kami kedatangan tamu dari mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik dan masuk juga di mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta, yaitu POA-nya yang merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Teknik Mesin UNJ. Ya, bisa memperkenalkan diri, silakan untuk POA-nya. Oke, baik. Makasih Satya pembukaannya. Baik, teman-teman sekalian. Halo, perkenalkan nama saya Anya Tamara Akbar, mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya udah semester 7, udah masuk semester tua lah ya. Jadi di sini kita bakal sharing-sharing nanti apa yang Satya tanya tentang mahasiswa berprestasi, atau nanti kalau teman-teman mau tentang apa itu mahasiswa berprestasi bisa hubungi Satya, atau mungkin nanti tanya-tanya saya langsung via personal, baik itu lewat WA atau apa, itu boleh lah nanti. Ya, itu aja. Ya. Sekarang selama pandemi kesibukannya kira-kira ngapain aja tuh, Kak? Kalau untuk sekarang, karena tadi udah bilang udah masih tua, jadi sekarang saya lagi sibuk untuk PKL dan PKM kebetulan, dan juga lagi nyusun skripsi sih untuk sekarang. Dagang bisa main mobil kamu. Wah, mantap juga berarti walaupun pandemi ya, Kak ya? Iya, lumayan. Kita harus menyibukkan diri lah, mumpung masih muda. Nyari banyak pengalaman. Mantap. Oh ya nih, mahasiswa itu apa sih, Kak? Sebetulnya ya, baik, mahasiswa berprestasi itu sebetulnya salah satu event yang diadakan oleh kementerian yang tujuannya itu sebetulnya untuk memotivasi mahasiswa. Jadi nggak sekedar, jadi kita tuh ada motivasinya gitu. Di kuliah tuh nggak cuman sekedar belajar aja atau datang ke kelas terus pulang, tapi juga melakukan lebih, baik itu untuk komunitas atau untuk prestasi kita, baik itu melalui lomba, KTI, atau kita berinovasi lewat penelitian. Dan ajang ini sebetulnya ajang di mana pemerintah atau kementerian itu berusaha untuk mengapresiasi apa yang kita lakukan. Jadi itu nanti sebetulnya kalau misalnya lolos nasional itu diadakan event besar di mana kita bakal makan bareng presiden. Di situ kita bakal sharing, kita ngungkapin ide kita apa, kayak gitu sebetulnya tujuan mahasiswa berprestasi itu. Gitu ya. Pastinya dalam menggapai mahasiswa berprestasi itu nggak gampang ya. Dari Kak-nya sendiri biar bisa menyabet gelar mahasiswa berprestasi itu gimana, Kak? Untuk nyabet gelar mahasiswa berprestasi ya, sebetulnya tadinya nggak ada angan-angan di semester awal 1-2 tuh kayak masih blur juga mahasiswa berprestasi itu apa sih, karena mungkin nggak ada yang ngarahin atau gimana. Tapi pas udah semester 3 udah ada gambaran. Waktu itu ada juga mahasiswa mesin yang menang, namanya Kak Indra. Di situ dia dapet juara 1 di tingkat fakultas teknik. Di situ mulai ada gambaran tuh kayaknya mahasiswa berprestasi, karena pas ngobrol sama Kak Indra juga, dia bilang di mahasiswa berprestasi itu banyak dapat ilmunya. Jadi kita bukan sekedar lomba sih, mahasiswa berprestasi itu lebih kayak pengayaan diri, karena di situ kita dilatih banyak. Pengorbanan yang dilakuin buat mahasiswa berprestasi, paling awal-awalnya pasti kita coba ngumpulin banyak prestasi, itu pasti namanya mahasiswa berprestasi. Lalu juga ikut organisasi, lalu pastinya pertahankan IP sih, karena mahasiswa berprestasi itu punya minimum IP harus 3, seperti itu. Tapi kalau bisa 3,5 ke atas, karena pas udah di tingkat univ itu lumayan ketat saingannya, seperti itu. Wah, mantap ya, biar kita selalu semangat jaga IP juga ya, Kak ya? Iya, itu dia pesan buat kalian juga. Sebenarnya bukan untuk mahasiswa berprestasi aja, melainkan nanti untuk kalian kerja juga supaya gampang sih, seperti itu. Oh ya, tadi kan kayaknya menyebutkan mahasiswa berprestasi pas menjadi prestasi ya. Prestasi-prestasi apa saja sih, Kak, yang udah kayaknya
dapat selama berkuliah di UNJ? Oke, untuk prestasi sendiri, sebetulnya skop dari kata prestasi itu banyak. Sebetulnya ketemu kemarin juga sama mahasiswa berprestasi lain tuh bukan sekedar lomba aja atau kayak event atau apa, tapi juga banyak yang melakukan prestasi dalam bentuk pengabdian masyarakat. Kayak misalnya mereka ngelakuin workshop atau bentuk lainnya. Ini cuma sekedar gambaran luas dari prestasi ya, yang dianggap prestasi di mahasiswa berprestasi ini nanti. Tapi untuk saya kebetulan tidak berfokus di pengabdian masyarakat, namun bisa juga pengabdian masyarakat seperti kalian kalau misalnya ngebentuk komunitas di mana nanti itu meningkatkan tingkat hidup banyak orang, itu dihitung banget. Karena itu prestasi juga, prestasi yang bermanfaat malah. Tapi juga kalau saya lebih berfokus kayak ke event-event lomba. Waktu itu saya itu ikut organisasi namanya Batavia Team. Pasti nanti perkenalan juga Batavia Team itu apa kan dari pihak BEM Mesin. Di Batavia Team itu alhamdulillah kemarin kita dapat juara di kompetisi mobil hemat energi tingkat nasional, juara 1 dan 2 untuk prototipe mobil gasolin dan juga elektriknya. Lalu juga saya pernah jadi delegasi waktu itu ke acara Model United Nation di Malaysia, menjadi pembicara dan juga sekaligus debater. Lalu juga aktif di bidang debat waktu itu, dan juga ada beberapa organisasi yang saya ikuti seperti KPM, dan itu lumayan menambah kata prestasi itu sih, jajaran prestasi yang diraih seperti itu. Wah, udah banyak juga ternyata ya. Semoga saya bisa mengikuti jejak kalian. Amin, pasti bisa, pasti bisa. Ini aja udah mulai ikut BEM kan, itu udah salut sih, itu udah suatu prestasi. Ya, terus pentingnya mahasiswa berprestasi bagi mahasiswa itu apa sih Kak? Kenapa kita ibaratnya kita harus gitu loh jadi mahasiswa berprestasi? Oke, kalau buat saya pribadi ya, kembali lagi waktu semester 3 kenapa saya mau jadi mahasiswa berprestasi, kenapa saya waktu yang hebat atau itu tuh lebih tujuan untuk, dan mungkin nanti kalau kalian udah di mesin kuliahnya agak naik turun dan diharapkan kalau misalnya di mesin lagi nanti lahir lagi mahasiswa berprestasi, ini jadi pacuan jadi buat teman-teman lainnya yang tadinya kuliahnya males-malesan, mungkin nanti mereka bisa nanya-nanya ke kalian gimana caranya, dan di situ kalian bisa jadi motivator buat mereka. Jadi kita nggak cuma sekedar bermanfaat bagi diri kita sendiri dengan mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi itu, tapi diharapkan juga kita dapat menjadi motivator bagi teman-teman sekitar kita. Seperti itu sih goal saya, sebetulnya tujuannya seperti itu, karena di mesin bisa dibilang untuk fakultas teknik yang paling agak slow di bidang prestasi itu mesin, karena kebanyakan kan organisasi yang dapat penghargaan itu Batavia Team, sementara untuk prestasi pribadi yang digapai sama mahasiswanya sendiri cenderung kurang. Maka dari itu saya berharap bisa menjadi sih atau mungkin motivator bagi teman-teman yang ada di lingkup saya waktu itu. Begitu ya. Pastinya dalam memulai ini menjadi seorang, contohnya ketika mau ngikutin seleksi nih Kak. Ya kayak pastinya banyak persiapan apa saja sih yang kayaknya siapin buat misal pas kemarin itu ngikutin mahasiswa berprestasi di fakultas sampai ke universitas? Oke, untuk persiapan itu nanti ada banyak. Pertama, dokumen berkas itu gampang persiapannya. Jadi kalau nanti ngelihat listnya ada banyak dari mulai KHS, ditanda tangan, KRS, itu nggak usah dikhawatirin, itu gampang untuk persiapan dokumen dan berkasnya itu. Tapi menurut saya yang perlu disiapkan dari sekarang, terutama untuk fakultas teknik itu lebih ke bagian bahasa Inggris mungkin ya, karena itu nilai plus banget. Kalau misalnya kalian lancar dalam berbahasa Inggris, baik itu dalam speech atau konferensi atau penulisan, itu akan membantu kalian banget. Dan saya harap di mesin nanti dari semester awal itu udah mulai belajar tuh bagaimana mengungkapkan pendapat, bagaimana menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris, karena di mahasiswa berprestasi nanti kita dituntut untuk baik dalam berkomunikasi
baik itu dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kenapa penting? Karena itu merupakan bahasa internasional yang diambil kebetulan sama Universitas Negeri Jakarta yang dijadikan bahan penilaian. Lalu juga persiapan kedua yang harus dilakukan selain bahasa Inggris, jadi ada 3 ya yang harus disiapkan, tadi berkas, lalu persiapan bahasa Inggris, lalu yang ketiga ini yang terakhir merupakan persiapan ide. Persiapan ide itu terkait dengan KTI, jadi nanti kalian diminta untuk menuliskan ide kalian yang akan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Misalnya untuk saya tahun lalu temanya itu Sustainable Development Goals atau SDGs yang dari PBB, di mana ada beberapa goals dan saya ngambil tentang education waktu itu. Kita diharapkan dapat menuangkan ide kita yang inovatif untuk membantu SDGs itu di Indonesia, seperti itu. Jadi kita sekaligus memecahkan masalah dan menuangkan ide kita di situ. Seperti itu, ada 3, dan yang terakhir nggak paling penting pastinya harus tetap percaya diri, karena nanti nggak peduli lawan atau saingan kalian kayak gimana, tetap percaya diri aja dan terus maju, seperti itu. Dalam KTI-nya ada kategori apa aja itu, Kak? Untuk TI-nya kategorinya bebas sebetulnya, tapi usahakan sejalan sama fakultas kita. Misalnya, kalau misalnya itu dari Fakultas Teknik, usahakan kalian membuat ide yang inovasinya berada di lingkup teknik, misalnya mesin yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan apa, atau mekanisme penggerak yang dapat membantu masyarakat dalam apa, seperti itu, tapi cakupannya luas dan bentuknya ide. Jadi bukan seperti skripsi, bentuknya nggak ada pun nggak apa-apa, karena untuk S1 tuntutannya itu berbentuk ide. Nanti agak berbeda dengan D3, kalau D3 lebih dituntut ke dalam bentuk barang sudah jadi. Jadi untuk S1 sebetulnya agak lebih mudah karena kita dituntut untuk membuat ide di KTI kita. Tidak perlu dijabarkan secara detail, namun idenya jelas dan tujuannya juga jelas, seperti itu. Pastinya pada saat seleksi Mawapres ada tahapannya ya, Kak ya? Tahap seleksinya itu ada apa aja, Kak? Untuk tahap seleksi secara garis besar, untuk tahapannya itu ada 3. Untuk kemudian maju ke universitas ya. Pertama kan kita akan digodok dulu di teknik ya. Kita akan diseleksi dulu di teknik. Nah, step pertama yang harus dilakukan adalah pemberkasan untuk di teknik. Jadi kita mengumpulkan sertifikat prestasi, mengumpulkan KHS kita, kartu identitas waktu itu, kartu identitas dan kartu mahasiswa. Lalu tahapan selanjutnya setelah kita dinyatakan kompeten dan lulus seleksi berkas ini, kita akan maju ke tahap kedua. Tahap kedua itu di mana kita bertemu Mawapres lain dan kita mulai menunjukkan karya tulis dan berpresentasi dengan karya tulis kita itu. Di tahap ini juga kita dituntut untuk melakukan impromptu speech. Impromptu speech akan dilakukan dalam bahasa Inggris, di mana kita akan diberikan satu topik secara spontan dan kita harus menjawab topik tersebut dengan solusi dalam bahasa Inggris juga. Lalu juga di impromptu speech ini akan ada tanya jawab dengan juri mengenai ide seperti itu, kenapa seperti ini yang kita pikirkan, seperti itu. Dan impromptu speech ini ada waktunya. Kita hanya perlu berbicara bahasa Inggris dalam waktu 2 menit saja, tapi dalam bahasa Inggris. Lalu tahapan yang ketiga, kita sudah lolos tahapan pertama, kita ke tahapan final. Tahap final ini tahapan dari misalnya 20 mahasiswa nanti akan diambil 5 besar. 5 besar ini yang akan nanti diseleksi lagi siapa yang dianggap pantas untuk mewakili Fakultas Teknik ke tingkat universitas. Tapi mekanismenya sama, yaitu impromptu speech dan KTI dengan bentuk yang perbaikan dari tahap yang sebelumnya, seperti itu. Dari fakultas ke universitas biasanya yang wakilin berapa, Kak? Yang wakilin biasanya untuk dari S1 itu 2 orang, untuk dari D3 itu 1 orang. Jadi totalnya dari Fakultas Teknik akan ada 3 orang mewakili. S1 2 orang dan D3 1 orang. S1 2 orang, D3 1 orang, seperti itu. Wah, sedikit juga ya, jadinya benar-benar terpacu ya, Kak, pada saat ikut seleksinya, Kak ya. Biar semangat. Ya, Kak. Terus menurut Kakak apa sih pentingnya prestasi? Pentingnya prestasi ya? Pentingnya prestasi itu menurut saya pribadi
apabila prestasi yang kita dapat itu dapat bermanfaat bagi orang lain, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi waktu itu prestasi itu saya mau tangkep sih, tujuannya awalnya agak tidak baik karena tujuannya mau meramaikan CV sih. Jadi kalau misalnya kerja itu kan pasti butuh Iya. CV cantik ya, kayak nggak Betul cuma ya. universitas dari mana, identitas kalian apa, nama kalian siapa, alamat di mana, itu kan nggak mungkin kalian mau nyerahin CV itu aja nanti. Kalau misalnya kalian seperti itu, saya pikir sih itu di tahap pertama dari seleksi kerja langsung di-kick lah ya ibaratnya. Tadinya seperti itu sih alasannya, tapi makin kesini ketemu mau pers lain, terus ngelihat goals mereka, terbawalah, jadi terbuka pandangannya pentingnya berprestasi itu apa. Pentingnya berprestasi itu karena tanpa kita sadari, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita itu bisa memotivasi orang lain dengan cara nggak ngobrol langsung, mereka melihat apa yang sudah kita dapat, mungkin mereka nanti terpacu juga untuk melakukan hal yang sama. Di situ kita jatuhnya sudah memberikan dampak baik kepada mereka dalam bentuk motivasi walaupun itu secara tidak langsung. Jadi menurut saya itu penting sih untuk meningkatkan kualitas pendidikan di prodi mesin itu sendiri. Kita telah di penghujung acara. Untuk selanjutnya akan ada closing statement dari Kak-nya. Untuk Kak-nya saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Satya. Halo adik sekalian. Tetap semangat. Baik itu dalam bentuk wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Ikutilah banyak organisasi, kegiatan yang ada di Universitas Negeri Jakarta maupun di luar Universitas Negeri Jakarta. Dan selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik bagi diri kalian. Itu aja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti acara ini sampai akhir. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi baru Program Studi Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta. Saya Raihan, izin mengundurkan diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.